Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Dari postingan Kompas TV di X, Bahlil tegaskan izin tambang di Raja Ampat terbit sebelum masa pemerintahan Jokowi. Benar nggak sih ini teman-teman ya, bahwa izin dari PT GAP ya, PT GAP yang beroperasi di Pulau GAP, Kabupaten Raja Ampat, berkaitan dengan tambang nikel ini, izin terbitnya adalah sebelum masa pemerintahan Jokowi. Di nikel ini tuh? Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 iup yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru, jadi nggak ada sama sekali. Coba kita lihat bagaimana jejak dari perizinan tambang PT GAP di Pulau GAP, Kabupaten Raja Ampat ini. Pertama terbit ini di tahun 1996 sampai 1998. PT GAP Nikel dibentuk sebagai JV BHP Billiton sebesar 75% dan Antam 25%. Lalu kontrak karya generasi 7 ditandatangani dengan dukungan resmi dari pemerintah pada 19 Januari 1998. Ini sebelum era rezim Soeharto ini lengser ya. Kemudian di tahun 1999, ini adalah eranya Presiden Gus Dur. Pemerintah menetapkan hutan Pulau GAP sebagai hutan lindung, melarang pertambangan terbuka, operasi dihentikan sementara. Kemudian amandemen regulasi dan aktivasi kembali. Di tahun 2004, ini adalah zamannya Presiden Megawati, teman-teman ya. Regulasi diubah dan KK atau kontrak karya ya, Antam BHP mendapatkan dispensasi untuk melanjutkan eksploitasi meski berada di hutan lindung. Kemudian tahun 2008 ini zamannya Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono ya. BHP menarik diri dari JV. Antam mengambil alih 100% saham. Kemudian izin eksploitasi dan lingkungan. Kemudian di tahun 2014 ini zamannya Presiden Joko Widodo ya, di tahun pertamanya. AMDAL disahkan melalui SK KLH 0 atau nomor 02.15.05 dalam kurung hingga 2022 sebuah SK tambahan juga dikeluarkan. Kemudian di tahun 2015 masih eranya Pak Jokowi, izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH diberikan oleh BKPM dalam kurung nomor 19/IPPKH/PMA/2015. Kemudian di tahun 2018 lagi masih eranya Pak Jokowi, izin eksploitasi diterbitkan kementerian terkait. Perusahaan memulai pembukaan lahan terbatas. 10% Pulau GAP, 168 hektar area aktif. Oh, berarti apa mungkin ya? Ini maksudnya baru di tahun 2018 ini, si PT GAP ini baru membuka lahannya ya. Nanti kita lihat ya, bagaimana gambaran tambang di Pulau GAP yang dieksploitasi oleh PT GAP Nikel melalui Google Map ya, dari citra satelitnya Google Map. Pelaksanaan dan kontrol. PT GAP Nikel menjalankan reklamasi, rehabilitasi das, penanaman mangrove, sagu, pohon endemik, transplantasi terumbu karang, 300 meter persegi, serta konservasi penyu sisik. Terdapat pelibatan masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja Papua atau OAP melalui pelatihan BLK Sorong, dukungan sosial, dalam kurung sekolah, komputer, klinik, dan partisipasi dalam festival lingkungan KLHK. Konflik adat dan sosial. Ini di Mei 2023. Masyarakat adat suku Kawai menuntut kewajiban bagi hasil 550 miliar rupiah sejak 2018. Mengklaim hak ulayat atas Gunung GAP yang belum terpenuhi. Di tahun 2018 berarti ini teman-teman ya. Di tahun di mana PT GAP ini mulai membuka lahan secara terbatas. Kita lihat bagaimana citra satelit melalui Google Map ya di kawasan Pulau GAP, Kabupaten Raja Ampat atau kawasan Raja Ampat, di mana PT GAP Nikel ini beroperasi. Ya, ini ya, Kabupaten Raja Ampat. Saya cari melalui Google Map.
Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa di sini terlihat jelas Pulau Gat ini ada di kawasan Raja Ampat, ya, atau Kabupaten Raja Ampat. Ketika kita cari menggunakan kata kunci Kabupaten Raja Ampat, maka seluruh area yang termasuk Kabupaten Raja Ampat ini akan ditandai dengan area merah, ya, titik-titik merah. Ini adalah seluruh area yang ada di kawasan Kabupaten Raja Ampat. Termasuk luas sekali teman-teman, ya, dengan banyak pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya ini. Nah, Pulau Gat ini ada di sini. Nah, ini adalah Pulau Gat. Namun sayang, citra satelit dari Google ternyata tidak tahu ini apakah ini belum diupdate atau bagaimana. Karena di sini tidak ada atau tidak terlihat secara jelas, ya, kawasan operasi dari PT Gat Nikel. Kalau di daerah sebelah-sebelahnya kan citra satelitnya lebih bagus, ya. Tapi di area ini seperti tidak terupdate oleh satelit Google. Kemudian kita geser lagi ke kiri, ya. Ini ada juga di Pulau GB. Ini juga ada tambang juga, ya. Yang dijalankan ini oleh PT Anugerah Sukses Mining ASM. Ya, ini juga ada citra satelitnya melalui Google, ya. Kemudian di sini juga ada lagi, ya. Karena itu banyak juga ini untuk tambang nikelnya. Ini ada smelter nikel. Kantor PT Fajar Bakti Lintas Nusantara. Kalau yang tertera di Google Map yang ini, ya. Luas juga nih areanya teman-teman, ya. Nih. Parah banget nih, ya. Ini merusak hutan tentu saja, ya. Gak main-main ini teman-teman. Luas banget, ya. Bayangkan lingkungan hidup dari hewan-hewan yang ada di sini otomatis ini akan terganggu, ya. Luas juga, ya. Coba kita lihat citra satelit dari website yang lain, ya. Saya buka di Bing Map punyanya Microsoft. Nah, ini adalah Pulau Gat yang sama tadi yang kita lihat di Google Map, ya. Di kawasan Kabupaten Raja Ampat, ya. Di Bing Map ini sudah terupdate, ya. Citra satelit Pulau Gat ini sudah terupdate semuanya. Kita lihat. Nah, ini adalah kawasan pertambangan PT Gat yang ada di Pulau Gat, Kabupaten Raja Ampat. Nah, ini. Tadi kan tertutupi, ya. Gambarnya seperti belum terupdate, ya. Nah, kalau ini sudah, ini. Lihat, ya. Terus juga teman-teman, ya. Ini yang kemudian di tahun 1999 ketika zamannya Presiden Gus Dur ini ditutup, ya. Karena ini adalah kawasan hutan lindung. Tapi kemudian dibuka lagi sehingga di tahun 2018 mulai eksplorasi, ya. Pembukaan lahan gitu, ya. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan dari vegetasi di Gat Island, teman-teman, ya. Menggunakan Google Earth Pro. Kita lihat dari tahun 2012 nih. Ini citra satelitnya masih seperti ini, ya. Kemudian di tahun 2013 2014 masih terlihat hijau, ya. Kemudian tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 ini seperti ini. 2017. Wah, kita lihat 2016. 2017 citra satelitnya sudah mulai bagus, teman-teman, kualitasnya. Kemudian 2018 kita lihat ini sudah ada perubahan, ya. Saya tandai di sini, ya, lingkaran merah ini, ya. Dan ada perubahan di situ. Coba kita mundurkan di tahun 2017, ya. Belum ada warna coklat, ya. Untuk daerah yang seperti daerah yang gundul gitu, ya, warna coklat, ya. Karena nggak ada pohon-pohonnya, ya. 2018 lihat, nah mulai kelihatan teman-teman, ya kan. Kemudian 2019 membesar lagi teman-teman. Area coklatnya 18, ini 18, ini 19, oke, terus 2020 terlihat tuh, ya. Coba, nah 2019, 2020 terlihat banget, mulai membesar, ya. Dan pada akhirnya di citra satelit pada 2025 ini lebih besar lagi. Ini di Google Earth
kemudian ini di World Imagery Wayback. Kalau di World Imagery Wayback ini tersedia di tahun 2022 terakhir ini, citra satelitnya, dan sudah sebesar ini untuk di Pulau Kak ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.